Itu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu wa nassalli wa nassallim ala ba'du. Ila hadirin bil Mustafa Muhammad sallallahu ala alihi ya sallam. Kembali abaina madina wa ثم على أرواح آبائنا ورسول مسلم هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم Far'un ya. Lau akroha asultanu ahla qaryatin ya. Walau ada waktu ya dengan sunan. Ila bima sabi. Amin surutiha. Amin surutiha dan setengah dari syarat-syaratnya Jumat kita harus tidak mendahului wala yuqarunaha dan tidak barengan di dalam takbir Jumatan di mahaliha sembahyang Jumat di tempatnya. Jadi ini jalurnya satu kawasan itu tidak boleh masjidnya dua. Kalau masjidnya dua, masa salah satunya tidak sah. Yang terakhir. Yang takbir pertama yang sah. Kemarin sudah kita contohkan ya di Tanjung Sari ada dua. Ya. Kalau Tanjung Sari sama Malar sudah lain, sama Colotan. Ini umumnya Tanjung Sari itu ada dua. Jadi illa ingka suruh ahlu kecuali kalau banyak sekali penduduknya. Wa asura istima'uma dan sulit untuk mengumpulkannya di makan wahidin pada satu tempat. Minhu. Walau orang masjidin walaupun tidak dalam masjid ya. Min ghairi luhuki muadzin fihi. Ahalin baparatu. Jadi ini wajudnya ini tak ada tuha ila hajah biasa biha. Jadi ini kemarin sudah saya terangkan bahwa kalau terpaksa tidak muat boleh bikin masjid dua. Atau memang sudah beda ya mazhabnya. Ada Syiah sama Sunni. Akhirnya dia NU. Berdekat NU. Tapi biasanya Muhammadiyah itu tidak satu. Artinya Muhammadiyah itu bikin juga masih sudah di luar, nggak dekat sama NU. Ya agak jauh. Di desa saya ini dua. Muhammadiyah. Tapi nggak tahu ada di Jalan Brawijaya ya. Iya. Iya Brawijaya. Itu dekat ya. Sudah maklum.
Ya memang kalau sudah beda mazhab sudah saya pikir tidak apa-apa daripada nanti ribut. Far'un cabang laya sihu tidak sah opo zuhuruman sholat zuhurnya orang la uzro lahu yang tidak punya uzur baginya qabla salamil imami sebelum salamnya imam wa in sholaha jahilan aku tak naflan apabila dia sholat karena tidak tahu maka menjadi sholat zuhurnya menjadi sholat sunnah aku tak naflan. Ini maksudnya begini ya, orang mestinya dia harus sholat Jumat. Ternyata dia sholat zuhur. Sholat zuhur di rumah mungkin. Atau di masjid ya. Tapi qabla salam imam, sebelum salamnya imam. Jadi kalau takbirnya, kalau misalnya kalau ada imam belum salam kan dia harus makmum. Makmumnya usulnya waktu Jumati. Walaupun setelah imam salam dia berdiri sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi dia waktu itu makmum pada imam yang sholat Jumat. Tapi yang dikata tidak tahu gimana? Wa in sholaha jahilan kalau sholatnya tadi karena nggak ngerti. Jadi sholat zuhur karena tidak mengetahui bahwa salatnya itu tidak sah. In akodat naflan maka salatnya menjadi salat sunnah. Jadi wajib sholat zuhur lagi. Jadi jangan mesti kepada orang yang ngerti ya. Kalau orang nggak ngerti kan pancen angel. Sholat Jumat. Kemudian dia ke sholat zuhur itu tidak sah sholat zuhurnya. Lain sama orang perempuan. Dia sholat Jumat. Kecuali berangkat ke masjid sudah bubar, sudah salam dah. Terpaksa sholat zuhur. Dulu kan pernah terjadi. Kalau tarokah ahlu baladin, kalau suatu zuhur lam yaksha malam yadik waktu an akoli wajibil khutbatan wasolati. Bain ulma min adabihim annahum la yuqimuna al-jum'ata. Walau tarokah niatnya andai lagi andai kata ada orang tidak sholat Jumat. Walau tarokah andai kata tidak sholat Jumat sopo ahlu baladin semua sak kampung. Fasal zuhur maka mereka sholat zuhur. Sak kampung wis kurumpul masjid sholat Jumat sholat zuhur bae. Lam yasiha tidak sah sholatnya. Malam yadik al waktu selagi waktunya tidak mepet. Tapi kalau kumpulnya sudah hampir asar, ini 5 menit lagi asar, ini sholat zuhur bae. Terpaksa, soalnya nggak ada waktu untuk khutbah ada apa. Kalau sholat Jumat kan ada khutbah ada apa. Malam yadik al waktu al aqol wajibin dari paling minimalnya wajib. Al khutbah ini 2 khutbah. Sholat tidak sholat. Jadi kalau waktunya diperkirakan tidak bisa untuk sholat dan tidak bisa untuk 2 khutbah, maka boleh sholat zuhur. Lain ulima min adatihim annahum la yuqimuna jum'ah. Walaupun
diketahui min adatin dari adat mereka anahum mereka lalu Jumatan tidak melaksanakan Jumatan. Jadi namanya tidak boleh. Jadi sholat Jumat itu wajib pokoknya. Wajib. Pada satu kelompok yang sudah jelas wajib syarat rukunnya sudah terpenuhi harus. Tapi insya Allah tidak ada. Kalau sekarang jumlahnya kurang juga pada Jumat tuh. Kurang. Surah dan menerimanya surah pelaksanaannya Jumat. Ba'da khutbah ini sudah 2 khutbah. Ba'da zawalin sesudah matahari tergelincir. Di mafis sofikan karena ada hadis di dalam sofikan. An-Nabi SAW lam yusal Jum'ata, tidak salat Jumat Nabi illa bi khutbah ini kecuali dengan 2 khutbah. Udah, jadi salat Jumat itu ya bukan seperti salat Idul Fitri. Kalau salat Idul Fitri kan salat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan itu khutbah dulu baru salat Jumat. Beda, maksudnya ini perbedaannya sama Idul Fitri juga ada. Jadi jatuhnya jaminya sholat itu sesudah khutbah. Itu aja intinya. Dan waktu zawal, artinya khutbahnya sudah zawal. Khutbahnya bukan khutbahnya pada zawal, sembahyangnya khutbah zawal, sembahyangnya pada zawal bukan. Semuanya khutbah sama pada zawal semua. Biarkan lima dengan rukun-rukunnya 2 khutbah. Yustaratu disyaratkan wuku sholat Jumati terjadinya sholat Jumat ba'da khutbah ini sudah 2 khutbah ma'a'idani arkani 5 dengan melaksanakan rukun-rukunnya 2 khutbah al-adiyah yang akan diterangkan nanti. Jadi maksudnya ini poin ini menerangkan bahwa sholat Jumat itu tidak seperti sholat Idul Fitri sampai Idul Adha. Dulu memang begitu dulu. Dulu itu sholat Jumat itu seperti Idul Fitri. Jadi apa namanya? Sholat dulu baru khutbah. Kemudian setelah ada peristiwa itu, hanya Nabi sedang khutbah, orang-orang pergi ke pasar semua, tinggal hanya Nabi khutbah. Kan jangan Nabi khutbah, orang-orang karena lama menunggu dagangan orang datang sudah habis semua makanan di rumah. Itu ada apa? Itu kafilah dari luar negeri datang menjual barang. Para sahabat itu habis. Jadi kan lagi khutbah itu sendirian, tidak ada dengarkan. Habis itu terus dirubah. Jadi khutbah dulu baru sholat. Dulu ada ceritanya gitu. Sekarang rukun khutbah. Itu ayatnya surat Jumat kan ada Wantako iman suratnya itu. Surat Jumat yang terakhir itu. Apa? Sekarang tulis surat Jumat. Wahia adapun rukun-rukunnya khutbah, khutbah ya. Wahia adapun rukun-rukunnya khutbah itu khamsatun dari 5. Jadi khutbah itu punya rukun-rukun ya. Tidak sembarangan.
Tapi kalau Muhammadiyah itu enggak, Muhammadiyah pokoknya pidato salah sehat tidak boleh. Kalau orang NU enggak boleh, harus ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya harus ada. Jadi kalau makmum dengan orang mau itu kadang-kadang, tapi kalau dia baca teks sih biasanya cocok ada semua rukunnya. Tapi kalau nggak pegang teks itu kadang-kadang nggak baca selawat, kadang meskipun orang Indo kalau khutbah nggak pegang teks itu kadang ngawur, kadang nggak baca selawat yang baru tahu tak tegur imam. Zaman khutbah kok nggak baca selawat. Bahaya satu ada rukun-rukunnya khutbah itu ada 5. Ahaduha salah satunya hamdulillah ta'ala, memuji Allah ta'ala. Wasaniha yang kedua salatun ala nabi, baca salawat kepada nabi. Ya, alhamdulillah assalatu wassalamu itu loh, itu wajib, itu rukun tuh. Bila salatu wassalamu nabi, membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihima dengan lafaznya. Jadi maksudnya dengan lafaz itu jangan pakai domir, jangan pakai domir. Umumnya rahmatuhu kan enggak, Allah enggak. Rahmatuhu, enggak boleh rahmatuhu. Jadi hamdulillah wassalat ala nabi. Bila dihima dengan lafaz keduanya, lafaz hamdulillah dan lafaz salawat ala nabi. Jadi tidak boleh baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebut Muhammad enggak oleh domir tok. Iku Muhammadiyah ada enggak paham ngono iki domir tok. Soalnya enggak ngerti cepat muin. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah salam dan salawat. Oh, itu lafaz Allah itu tanda jangan nahmaduhu nusallimu, itu kan kalau pidato nggak apa-apa, kalau khutbah itu nggak boleh. Kalau pidato nggak apa-apa karena para pengurung. Pak layak fi muka cukup asyuk aja. As-sana'u lillah itu tadi, as-sana'u lillah. Alhamdulillahirrahman, dan juga tidak boleh alhamdulillahirrahman, Allah juga Rahman, tidak boleh. Wali rahim, alhamdulillahirrahim juga nggak boleh. Harus Allah disebut alfat Allah. Ka Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sallallahu au sholli ala Muhammadin au Ahmada amir ir au nabi hasil. Jadi kalau baca selawat ya, selawat nih. Allahumma sholli, ya. Ini kan sholli kan selawat. Atau Allahumma sallallahu atau usolli ala Muhammadin. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammadin. Sebut Muhammadin atau Ahmad, bukan Muhammad Ahmad. Awal Rasul Nabi itu Rasul Nabi juga boleh diganti. Lafaz Ahmad dia lafaz Muhammad diganti. Awal Rasul Nabi juga boleh. Jangan pakai domir. Awal Hasir atau Muhammad dan Hasir juga boleh. Orang Nabi. Jadi di sini masih lunak ya. Tapi kalau lafaz Allah tidak boleh diganti Rahman Rahim, tidak boleh. Tapi kalau lafaz Muhammad bisa diganti Nabi Rasul. Tapi jangan pakai domir. Ini fala yakfimu ko ora cukup opo Allahumma salim ala Muhammad. Kalau soline ana salim tok.
Falayahimah tidak cukup khutbah. Allahumma sallim ala Muhammad. Warham Muhammad. Jadi harus ada solinya. Walau sallallahu alaihi. Itu tidak boleh. Sallallahu alaihi bidomil dan domil. Misal sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Tidak boleh. Walaupun maksudnya itu kepada Muhammad. Bidomil dengan domil. Wa in taqaddama lahu dzikrun. Walaupun sudah menyebut sebelum membaca domir sudah menyebut, tapi tidak cukup harus disebut. Muhammadnya cukup sebutkan. Zikrun menyebutkan yarji'u ilaihi ad-dhamiru, yang dhamirnya kembali kepada tadi apa, jadi harus jelas. Kama sarraha bihi jam'un, bagaimana yang dijelaskan oleh ulama banyak muhaqqiqun yang ditahqiq. Maqala Kamal Damiri dan berkata Imam Kamal Damiri wa kasiran dan banyak sekali ma yashu al khutba'u fi dzalika inda ma yashu, banyak yang lupa orang-orang khutbah itu dari ini. Jadi peristiwa ini banyak lupa. Saya sering ngeliti itu. Kalau ada khutbah, pernah saya tegur di Pakistan tuh. Di Pakistan tuh khutbah kan, orang bisa hafal kan, turun tak tegur. Itu tadi khutbah juga baca salat. Ya gara-gara baca ini, alhamdulillah, itu akhirnya orang baca selawat. Tapi selawat, kalau khutbah yang kedua dia baca selawat. Nggak tahu nih baca khutbah selawat itu harus khutbah pertama wajib apa enggak? Menurut saya wajib. Maka tak tegur sama saya di Pakistan, tak tegur khutbah karena nggak baca selawat. Sing khutbah wong Pakistan. Iya, wong Pakistan. Bahasanya apa? Bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab tok. Nggak ada terjemahan, nggak ada. Jadi di Pakistan itu dan di India itu sebelum khutbah dia ceramah bahasa India, bahasa Pakistan. Ceramah. Pada apa salat Jumat baru khotib duduk di mimbar, terus azan, terus khutbah pakai bahasa Arab cepat sekali selesai. Dan hari salat Jumat. Saya situ bodoh di sini sudah mengarah, aku tahu surat Jumat. Jadi bahasa Arab jatuh di sini pidato. Habis selesai terus bahasa Arab tok khutbah. Sama itu dengan di India, orang itu bodoh tuh. Banyak begitu dari mazhabnya Kiai As'ad itu begitu. Jadi sholat Jumat itu kayak sholat zuhur, yang 2 rakaat khutbah, yang 2 rakaat itu sholat Jumatnya. Jadi 4 rakaat itu harus bahasa Arab semua, pahamnya begitu. Jadi tidak boleh diterjemahkan. Jadi ya akhirnya begitu caranya keluar dari. Jadi biar orang-orang paham, dia sebelum khutbah ceramah dulu, isinya lagi begini. Habis itu khutbahnya bahasa Arab semua. Mestinya baik itu. Baiknya apa? Baik mendorong masyarakat biar belajar bahasa Arab lah. Jangan diterjemahkan khutbahnya, tapi dipelajari semua bahasa Arab. Minimal ngerti baca kitab, walaupun tidak bisa. Udah. Kalau kama Adamiri, walafi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala sallallahu alaihi bidomir. Wa inna qaddama lahu zikrun yarji'u ila bidomir. Kama surabi jamun halkun. Jadi dikasih domir tok tidak boleh lafaz Muhammad itu. Nah, sudah. Maqulal kamal Adamiri wa kasiran ma yasul khutba'u fi dzalika. Minta banyak sekali orang-orang khotib itu yang lupa membaca itu dari selawat. Para tartaru bima tajiduhu
masturon fi ba'dil khutabi annaba annabat annabatiyah ala Anapati. salatina alaihi muhakkikun al-mutakhirun. Para tertaru, maka kamu jangan sampai tertipu. Gimana dengan sesuatu itu yang kau temui? Masturon tertulis di ba'dil khutabi di dalam sebagian beberapa khutbah anabatiyati orang-orang nabatiyah, bagian khutbah orang-orang nabatiyah yang menyalahi pendapat Jamhur Muhakkikun. Tidak tahu nabatiyah itu sopo. Pokoknya ada orang yang sudah mulai tidak baca selawatnya tidak benar loh. Jadi hati-hati. Ya itu mau bukti ini. Konco-konco dewe ini mau harus berangkat meskipun pidato atau bayan itu harus baca selawat. Saya punya kawan dulu namanya Tarsan. Dia nulis skripsi. Pembimbingnya siapa gitu. Ketika diuji seperti itu, pas dia enggak baca selawat, khutbahnya skripsi ilmu. Itu dituding kalau Pak Profesor Safi Karim, kamu Mu'tazilah ya. Enggak mau baca selawat. Itu Mu'tazilah. Jadi memang selawat itu walaupun bukan khutbah ya harus dibaca. Wasali juga sekarang. Tadi masalah alhamdulillah dan sallallahu alaihi Muhammad sudah selesai ya. Jangan sampai tidak dibaca. Kemudian sekarang ketiganya wasiatun bitaqwallah. Yang ketiga, rukun yang ketiga itu memberikan nasihat. Wasiat itu di sini maksudnya nasihat. Wasiat taqwallah ya. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa itu ittaqullah kudu diucapna iku enggak oleh wala yata'ayyanu lafzuha dan tidak tertentu masalah ittaqullahnya tidak mesti harus berbicara taqwallah ngono. Tapi pokoknya sing senada lah, sing padha maknane no. Wala tatwiluha dan bukan panjangnya. Bukan panjangnya ittaqullah tadi. Jadi bahkan yakfi cukup nahwa atiullaha cukup atiullaha mimma fihi hasun hadis ada perintah ala taatillah untuk taat kepada Allah. Jadi ittaqullahnya diganti atiullah enggak apa-apa karena maknanya atiullah ya takwa Allah pada baik. Zajrun an masyatin atau mencegah maksiat. Ya anal maksud minal khutbah karena itulah tujuan diberikan khutbah itu orang-orang taat kepada Allah dan sebagainya itu. Jadi ini tidak sekeras tadi ya dari ittaqullah itu bisa diganti atiullah. Bisa. Kalau yakfi maka tidak cukup mujarradut tahzir min wurudid dunia. Tidak cukup tidak membahas takwa Allah, tapi hanya memberikan peringatan-peringatan dari tipuan dunia. Wa zikri maut dan mengingatkan mati. Tidak cukup itu. Kudu ngomong ittaqullah, kudu ngomong atiullah, kudu ngomong. Wa ma fihi minal ati wal alami Sengerian dan jadi tidak cukup ittaqullah tadi diganti dengan menakut-nakuti ya dan menceritakan dunia itu menipu atau mengakibatkan mati dan sesuatu yang dikandung dalam kematian seperti yang sangat mengerikan ya, wal alam dan sakit itu enggak cukup itu. Terus ngomong ittaqullah itu cukup betul. Atiullah.
Tapi kalau orang Muhammadiyah itu tidak ada rukun-rukun seperti ini. Yang penting ceramah, ceramah artinya ceramah menasihat lah. Artinya tidak dengan lafaz-lafaz dan tundukan. Mereka bisa bebas. Mungkin dia pendapatnya lain, pendapat orang lain. Ini kan mazhab Syafi'i yang kita baca mazhab Syafi'i. Qala Ibnu Rif'ah, kata Ibnu Rif'ah, yakfi cukup fiha di dalam khutbah mastamalat al-amri fil ittidad mauti. Nah, ini mungkin ini orang Muhammadiyah pakai Ibnu Rif'ah ini. Jadi cukuplah kata-kata yang memuat tentang persiapan untuk mati harus gini. Wa yuswadun disyaratkan ayat ya bikulin minal arkani dan disyaratkan untuk adanya siap-siap satu dari rukun asal yang 3 tadi fima ada di dalam 2 khutbah. Ayat bikulli wahidatin minal khutbah ini. Jadi selawatnya ada 2 khutbah. Alhamdulillah taqwa 3 Jadi alhamdulillah salat ala Muhammad, kemudian ittaqullah itu khutbah 1, khutbah 2 itu memuat kabeh. Nah, saya jumpa Ustaz kan khutbah pertama tidak baca selawat, itu saya tegur. Tapi tidak tahu mana namanya, cara mazhabnya kan Hanafi. Saya belum tahu buat mazhab Hanafi kayak apa, tapi tidak tahu. Nah, saya ulang lagi. Jadi 3 macam tadi, alhamdulillah, salat ala Nabi Muhammad, kemudian ittaqullah itu ada di dalam 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Wa yundabu dan disunahkan ayuratibal khutib al arkan salasa agar mengurutkan, disunahkan urut yang ngomong itu ya alhamdulillah salat Nabi kita kalau sisan diomongna sisan itu. Makanya yang paling baik itu pakai teks jangan lepas teks nggak baik. Meskipun ahli pidato itu jangan lepas teks. Bentangannya gak selawian kayak petek. Lama baca dan sudahnya. Di ayat dia awalan umpamanya akan mengucapkan pertama itu bilhamdi alhamdulillah. Benar sholat tapi kalau wasiat bisa Allah tadi. Jadi diurut. Alhamdulillah salawat Allah. Wabil qiraati wa doa. Ini nomor 4 sama 5 nih. Qiraah baca Quran, ayat Quran, wa doa dan doa. Jadi ini rukun 5 rukun sudah lengkap nih. Tapi ini belakang ada. Warabi'uha dan nomor 4-nya itu qiraatu ayatin membaca ayat. Nufhimatin yang bisa dipahami. Fi'ihdahuma ayat itu salah satu dari khutbah 1 dan khutbah 2 harus ada salah satu baca ayatnya. Jadi wal asri apa-apa. Afil ula dan kalau di dalam khutbah pertama itu aula lebih utama. Jadi baca ayat itu ada di khutbah pertama itu bisa. Waktu sanu dan disunahkan baca firoiha sudah selesainya baca ayat qiraatu qaf membaca surat qaf. Au ba'diha atau sebagian surat qaf fi kulli jum'atin untuk tiap-tiap Jumat tiba karena ada hadis. Surat qaf ya. Dalam khutbah ini, dalam khutbah. Bukan dalam sholat ini ya, dalam khutbah. Saya belum pernah dengar orangnya atau baca surat qaf ini. Qaf kalau Quran masjid ini.
Udah, jadi ini nanti pengalaman coba nanti baca surat Qaf. Maksudnya satu ayat, dua ayat. Baru dua dan nomor empatnya qiraatu ayatin muhkimatin fi ihdahuma dalam salah satu. Jadi salah satu khutbah awal atau sebelah ini ada baca ayatnya. Wabil ula dan khutbah pertama itu awal pertama. Waktu sandu dan disunahkan baca firoya sesudah selesainya khutbah. Qiraatu Qaf membaca surat Qaf. Au ba'di atau sebagian surat Qaf fikul jumatin rizqa. Itu yang innallaha yang bil ihsan itu surat apa? Surat Qaf. Karena agar para khutbah kan mesti itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba itu surat apa itu? Mungkin surat Qaf itu. Enggak lihat. Di surat Qaf mungkin itu. Saya sedikit. Karena semua ulama baca itu. Khomisuha dan yang nomor 5 rukunnya khutbah itu doa. Doa. Doanya doaun ukhrawiyun lil mukminin, doa ukhrawi. Doa tentang akhirat lil mukminina untuk orang-orang mukmin. Ukhrawiyun, doaun ukhrawiyun. Lil mukminina untuk semua orang mukmin. Wa lam yata'arrad lil mukminat, walaupun tidak nyebut mukminat sudah sah mukminat ya. Soal mukmin maknanya mukminat juga. Khilafan lil Azra'i berbeda dengan Imam Azra'i. Kalau itu ngomong mukminin, mukminat, muslimat. Andai kata tidak, mukmin itu sudah makna juga ada mukminat di dalamnya. Walaupun dengan ucapannya rahimakumullah. Jadi kata-kata rahimakumullah itu kan untuk lagi perempuan, rahimakumullah. Tidak untuk rahimakumullah, rahimakunallah, tidak gitu. Wa kadza binahwi Allahumma ajirna minan nar. Juga dalam doa Allahumma ajirna minan nar itu nana di situ sudah untuk perempuan dan laki-laki. In qasada sisal hadirin kalau bersengaja untuk mengkhusus kedua ulama akhlak. Nah, jadi kata-kata mukmin dari sana mukminat nggak apa-apa, tapi dikasih mukmin nggak apa-apa. Wa doa sultan. Nah, ini ada yang doakan kepada pemerintah ini. Jadi dalam khutbah itu ada mendoakan untuk sultan, untuk penguasa. Bi khususihi dengan khususnya sultan. Maksudnya kita itu doa. Artinya kita itu bermasyarakat itu kan ada pemimpinnya kan didoakan. Pemimpinnya ya presiden didoakan di sultan. Tapi di situ sultan bahasa Arabnya presiden sultan juga. Ya khususnya dengan kekhususannya. Laisanu tidak disunahkan ittifaqon secara ittifaq ila ma'a khosyat fitnah, kecuali kalau takut fitnah. Jadi sebenarnya mendoakan sultan itu tidak usah juga nggak apa-apa, tapi kalau tidak doakan nanti orang ekstrim ini makanya nggak doa pemerintah, jadi baca saja dibaca. Saya jibu maka wajib kalau takut fitnah jadi baca doa sultan. Wa ma adamiha la ba'sa. Andai kata tidak ada fitnah, maka tidak usah dibaca nggak apa-apa. Haisula mujazafata fi wasfihi. Haisu sekiranya la mujazafata
Kalau tiada fitnah tidak apa-apa, sekira tidak berlebihan. La mujawazata fi wasfihi dalam, jadi ketika mendoakan sultan oleh ngelem-ngelem sampai kentut, ngelem-ngelem presidennya, oh presiden anu macam-macam, enggak usah fi wasfihi asal tidak berlebihan dalam memberi sifat sultan tadi. Wala juzu, tidak boleh wasfuhu memberi sifat sultan bisifatin kalibatin dengan sifat yang boro. Sultannya jahat tuh dilem-lem muluk-muluk, sultannya korupsi ngono di tahun baik. Ini sultan pemerintah yang tidak pernah korupsi. Illa li dorotin, kecuali darurat. Darurat itu apa? Mulai gak ngelem-ngelem pemerintahmu malah ditutup sholat Jumat. Jadi lepas dilem-lem. Jadi namanya lihat situasi. Tapi yang jelas memang kita loyal, kita wajarnya lah doakan biar tambah baik, dapat petunjuk dari Allah. Banyak itu intinya kan, kalau dapat petunjuk kan nanti tambah baik. Buat Siapa bubuk? Lah. Iwulati sahabati, berdoa untuk para pemimpin sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, disebut semua, Ali itu misalnya biasanya ada tag, ya tag yang begitu. Qur'an wajib, Qur'an secara pasti. Bayusanu addu'a, disunahkan berdoa untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Qur'an. Wagaza liwalatil muslimin, juga untuk pemimpin orang Islam. Wajusihim, dan tentara-tentaranya muslimin ya. Bisolahi, di dalam pertolongan Allah, maslahatan dan nasir pertolongan Allah wal qiyam, dan melaksanakan bil adli, dengan keadilan. Jadi doakan biar pemimpin tentara-tentaranya itu menang dalam perang, dapat didoakan orang-orang. Meskipun sultannya belar, tapi kan tentaranya kan orang belar kafe, polisi itu cuma latus hilu pulukakum bisabil mulu. Nah ini ya, Nabi bersabda ya, latus hilu pulukakum bisabil mulu walakin tuqarribu ilallah ta'ala biddu'a lahum ya qafullahu qulubahum alaikum. Nah ini Nabi itu memberi peringatan kepada kita, meskipun pejabat kita itu koruptor, itu ojo dijelek-jelek nol khutbah. Latu zilu, jangan kamu itu sibuk hatimu sibuk bisa bil muluk, dengan mengumpat pejabat, umat raja-raja. Ojo hati niku sengit temen aring pemimpin, ojo jalan Nabi, ojo. Perlu pemimpinnya itu korupsi, pokoknya jahat lah, pokoknya diktator mana. Tapi hatimu jangan sampai sibuk benci sama pemimpin itu. Walakin, tetapi tuqarribu ilallah, kamu mendekat kepada Allah Ta'ala, itu dengan doa, ya Allah, semoga pemimpin saya korupsi sehingga tidak berbuat ya zalim gitu kan. Jadi tuqarribu ilallah Ta'ala doa lahum, untuk mereka.
Ya, Assalamualaikum kepada kamu semua. Jadi, karena ya Allah, muka-muka pemimpinnya sing kadung jadi. Ada kita ada pemilu kan kudu milih sing bener. Umpamane kudu boleh kan sing bener kalah, sing jadi wong sing ora bener ya ora usah dimusuhi. Iku diparingi pituduh karo Gusti Allah ben melasan wong Islam kabeh. Senajan ora milih. Oh. Soalnya ngono, contohnya. Jadi mana sing dipilih si A, dipilih di si B. Oh, ben ape. Wazik kurul manakibi layak to ul wilaah malam sauja. Wazik kurul manakibi dan mengucapkan sifat-sifat pemerintahan layak to tidak memutuskan al-wila'a pada mualat malam yu adubihi mu'ridun anil khutbah. Wazikrul manakibi adapun menyebut-nyebut pejabat saking senangnya apa saking benci dari pemerintah jadi disebut-sebut. Itu tidak memutuskan mualat, tidak memutuskan artinya khutbahnya tetap sah lah. Tapi malam yuk adu bi mu'ridon selagi apa itu selagi mengusahakannya tidak dengan berpaling dari khutbah. Jadi waktu nyebut-nyebut itu pokoknya masih ada pantas hubungannya kalau khutbah lah. Ojo lepas sama sekali melakukan kebijakan pemerintah malah belarang ngono. Yo enggak oleh ngono. Tapi tawasuti dan sederhana ya karena diri pemerintah ya disebut-sebut orang putih sederhana aja. Yustaratu ala yutilahu syaratnya jangan diperpanjang. Itolatun suatu perpanjangan takul mualat yang bisa memutus mualat. Kama yaf'aluhu katsirun sebagaimana yang dikerjakan oleh banyak orang minal khutubail juhal dari para khotib yang goblok. Anak khotib goblok, khotib sewaan-sewaan itu loh. Jadi kita nggak ngerti bos ceramah itu muji-muji pemerintah. Wow, mengalor itu muji pemerintah. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya kita seanunya aja sebab itu bisa mutus mualat. Mualat itu apa? Mualat itu khotbah itu kan runtuh gitu loh. Terus kok nyebut-nyebut itu kedawan itu akhirnya kok nggak sah khotbah jembatannya nggak sah bisa. Jadi saya cukupnya saja. Memang kita hidup di daerah apa, kita di negara yang bukan negara Islam, negara Pancasila. Tapi kadang masih baik negara Pancasila daripada di negara-negara kerajaan. Coba di Saudi loh. Oh, di si pancung orang ngomong-ngomong orang nyebut pemerintah. Jadi masih baikkan di sini daripada di Maroko. Maroko negara sultan. Ya wong Islam wajib banget apa rata-rata lah kabeh negara-negara sing raja-raja Islam. Karena tidak pakai demokrasi. Ini kan tinggi presiden
bisa. Nah, kalau lah iso kritik. Mas yang boleh kritik kalau khutbah kritik apa? Kalau saya kuna berkata guru kita, kalau syakka fitarki fardin, ini kata ragu-ragu dalam meninggalkan satu fardu, ya khutbah itu ya khutbah. Baca firoya sudah selesainya khutbah. Lam yuktir maka tidak apa-apa. Lama akhir asaku sebentar fardin meninggalkan fardu sudah wudu. Jadi ini masalahnya sudah selesai. Saya ngomong di Pakistan kepada khotibnya, tapi sudah bubar sholat kan saya ngomongnya. Ya sudah tidak apa-apa, sudah sah saja. Nah, yang aja. Mudah-mudahan besok nggak telat lagi. Besok kami ngambil doa. Meski doa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bi amin bil ahwal. Alhamdulillah bi hajjanya al hajjah. Amin. Amin. Wa ya min khairat fil hayy wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika ajyanana wa abdanana wa anfusana wa auladana wa zurriyatana wa amwana wa kulla shay'in hadana Allahumma ja'alna wa iyyahum kanafika wa amanika wa ayyadika dari kulli syaitan marid wa jabbina wa Allahumma jam'na bil afiyah wa salamah wa aqil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana sirif 'anna adhab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at Rabbana atina fid dunya hasanah wa wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah al-fatihah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun nyai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.